Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 7 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Hana Andiarto. Kepada Saudari Hana, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan renungan malam pada tanggal 7 Juni 2026 berjudul Doa yang Penuh Penderitaan. Ayat intinya terdapat dalam kitab Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya, ia telah didengarkan. Sementara kamu berdoa, saudara-saudara muda yang terkasih, agar kamu tidak dibawa ke dalam pencobaan, ingatlah bahwa pekerjaanmu tidak berakhir dengan doa. Kamu kemudian harus menjawab doamu sendiri sejauh mungkin dengan melawan pencobaan dan meninggalkan apa yang tidak dapat kamu lakukan sendiri bagi Yesus untuk melakukannya bagimu. Aku ingin mengingatkan para pemuda yang menghiasi diri mereka bahwa karena dosa-dosa mereka, Kepala Juru Selamat memakai mahkota duri yang memalukan. Ketika kamu mengabdikan waktu berharga untuk menghias pakaianmu, ingatlah bahwa Raja Kemuliaan mengenakan jubah yang sederhana dan tanpa jahitan. Kamu yang melelahkan dirimu dalam menghias dirimu, mohon ingatlah bahwa Yesus sering lelah karena kerja keras yang tanpa henti dan penyangkalan diri serta pengorbanan diri untuk memberkati yang menderita dan yang membutuhkan. Ia menghabiskan seluruh malam dalam doa di atas gunung-gunung yang sepi, bukan karena kelemahan dan kebutuhannya, tetapi karena ia merasakan kelemahan kodratmu untuk melawan pencobaan-pencobaan musuh pada hal-hal yang justru di mana kamu sekarang dikalahkan. Ia tahu bahwa kamu akan acuh tak acuh terhadap bahayamu dan tidak akan merasakan kebutuhanmu akan doa. Demi kitalah ia mencurahkan doa-doanya kepada Bapanya dengan ratap tangis dan keluhan yang kuat, untuk menyelamatkan kita dari kesombongan dan kecintaan pada kesombongan dan kesenangan yang sekarang kita puaskan dan yang mengusir kasih Yesus. Air mata itu ditumpahkan. Maukah kamu, teman-teman muda, bangkit dan membuang ketidakpedulian dan kelesuan yang mengerikan ini yang telah menyesuaikan kamu dengan dunia? Maukah kamu mendengarkan suara peringatan yang memberitahumu bahwa kebinasaan terletak di jalan mereka yang hidup dengan tenang di saat bahaya ini? Banyak dari pemuda kita, dengan ketidakpedulian mereka yang ceroboh
terhadap peringatan dan teguran yang diberikan kepada mereka, membuka pintu lebar-lebar bagi setan untuk masuk. Dengan firman Allah sebagai penuntun kita dan Yesus sebagai guru surgawi kita tidak perlu bodoh tentang tuntutannya atau tipu daya setan. Tidak akan menjadi tugas yang tidak menyenangkan untuk menurut pada kehendak Allah ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh-Nya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudari Hana. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini mengajak kita melihat kedalaman doa Yesus. Ketika menghadapi penderitaan dan salib, Yesus tidak mengandalkan kekuatan manusiawinya, tetapi datang kepada Bapa dalam doa yang sungguh-sungguh. Doanya bukan sekedar kata-kata, melainkan ungkapan hati yang penuh penderitaan atau pergumulan. Demi kitalah ia mencurahkan doa-doanya kepada Bapanya dengan ratap tangis dan keluhan yang kuat. Melalui teladan ini, kita belajar bahwa doa yang sejati lahir dari hubungan yang mendalam dengan Allah dan ketergantungan penuh kepadanya. Apa artinya doa dan mengapa penting doa itu bagi kita? Roh Nubuat di dalam Gospel Workers edisi tahun 1915 halaman 254 paragraf 4 berkata, doa adalah napas jiwa. Doa adalah rahasia kuasa rohani. Tidak ada sarana kasih karunia lain yang dapat menggantikannya. Dan kesehatan jiwa dapat terpelihara. Doa membawa hati ke dalam kontak langsung dengan sumber kehidupan dan memperkuat urat dan otot pengalaman keagamaan. Mengabaikan latihan doa atau berdoa secara sporadis sesekali ketika tampaknya nyaman dan Anda kehilangan pegangan Anda pada Allah. Kemampuan-kemampuan rohani kehilangan vitalitasnya, pengalaman keagamaan, kekurangan kesehatan, dan semangat. Doa membawa hati ke dalam kontak langsung dengan sumber kehidupan dan memperkuat urat dan otot pengalaman keagamaan. Siapakah sumber kehidupan? Sumber kehidupan adalah Allah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Yesus berdoa kepada Allah Bapa, sumber kehidupan yang adalah Bapanya. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh disertai ratap tangis dan keluhan. Keluhan yang penuh penderitaan atau pergumulan, memohon agar tidak jatuh ke dalam pencobaan setan yang sangat berat. Yesus menanggung dosa untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya ayat inti dalam renungan malam ini, Ibrani 5 ayat 7 berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Selama hidupnya di dunia, Yesus menunjukkan teladan hidup yang rajin berdoa. Ia sering mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Kita dapat lihat dalam Lukas 5 ayat 16. Bangun pagi-pagi untuk bersekutu dengan Bapa. Markus 1 ayat 35. Bahkan menghabiskan semalam-malaman dalam doa sebelum mengambil keputusan penting. Lukas 6 ayat 12. Yesus juga berdoa sebelum dan selama peristiwa-peristiwa penting dalam pelayanannya, mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa melalui teladannya. Lukas 11 ayat 1. Serta tetap berdoa dalam penderitaannya di Taman Getsemani dan di kayu salib. Matius 26 ayat 36 sampai 44, Lukas 23 ayat 34 dan 46. Dengan demikian,
Alkitab menggambarkan bahwa doa merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan Yesus. Oleh sebab itu, Yesus menasehatkan kepada kita di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Doa bukan alasan untuk pasif. Ketika kita meminta pertolongan Allah agar terhindar dari dosa, kita juga harus menghindari situasi yang membawa kita kepada pencobaan. Allah mengharapkan kerjasama antara iman dan tindakan. Apa yang dapat kita lakukan, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sementara yang tidak mampu kita lakukan, kita serahkan kepada kuasa Yesus Kristus, yaitu Roh-Nya. Renungan malam ini memberikan peringatan kepada kita, secara khusus kepada orang-orang muda. Banyak yang merasa aman tanpa berjaga-jaga. Mereka menjadi sasaran yang mudah bagi pencobaan. Oleh sebab itu, Allah memanggil kita untuk hidup waspada, menjaga hubungan dengannya melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan penurutan setiap hari. Renungan malam ini di dalam God's Amazing Grace, halaman 166, paragraf 5 berkata, banyak dari pemuda kita dengan ketidakpedulian mereka yang ceroboh terhadap peringatan dan teguran yang diberikan kepada mereka, membuka pintu lebar-lebar bagi setan untuk masuk. Dengan firman Allah sebagai penuntun kita dan Yesus sebagai guru surgawi kita, kita tidak perlu bodoh tentang tuntutannya atau tipu daya setan. Tidak akan menjadi tugas yang tidak menyenangkan untuk menurut pada kehendak Allah ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh-Nya. Banyak orang jatuh bukan karena tidak mengetahui kebenaran, melainkan karena mengabaikannya. Firman Allah diberikan sebagai pedoman hidup agar kita mampu membedakan apa yang benar dari yang salah. Ketika firman Allah menjadi dasar dan tuntunan hidup, kita dapat mengenali tipu daya musuh serta tetap berjalan dalam kehendak Allah. Karena itu, kita perlu menerima kehadiran Yesus Kristus melalui Roh-Nya di dalam hati dengan iman dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada pimpinannya. Melalui Roh Yesus Kristus, kita dituntun untuk berdoa seperti Yesus berdoa dan hidup dalam penurutan kepada Allah. Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada pimpinan Roh-Nya melalui Roh Yesus Kristus. Roh Kristus memberi kita kuasa untuk mengalahkan pencobaan, hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan memuliakan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, kehidupan kita menjadi kesaksian nyata tentang pekerjaan dan kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita sebagai anak-anak-Nya. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa. Demi kami manusia berdosalah, Yesus memohon kuasa daripada Bapa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan setan. Dan Yesus sanggup menyelamatkan kami dari maut atau kematian. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon curahkan Roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami memiliki kuasa untuk menang melawan pencobaan dan menuruti kehendak Bapa. Hidup dan karakter kami diubahkan dari hari ke hari, semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus.
Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.